Mana sih yang diklik untuk muncul penggantinya mana? Tuh baru ini. Oke, kembali ke yang depan. Nggak usah. Ke yang tadi aja, langsung ke definisi. Ya ada. Ya, oke. Kita akan mulai dengan tingkat kesadaran. Jadi kalau Anda bertemu dengan pasien yang tiba-tiba terjatuh ya di suatu tempat, maka Anda mulai dengan menilai keadaan umum dan tingkat kesadaran. Itu yang pertama dilakukan. Biasanya kita menepuk atau memanggil. Bu, bangun bu, bu, ya gitu ya. Jadi kita memanggil itu untuk memberikan stimulus ya. Kemarin kita sudah belajar tentang otak bahwa respon untuk menjawab itu didahului dengan stimulus yang masuk, kemudian proses di dalam otak. Nah, ketika terjadi penurunan kesadaran, maka otaknya lambat merespon, lambat bekerja. Kalau otaknya lambat bekerja, maka dia lambat memberi respon dari stimulus yang kita berikan. Stimulus yang kita lakukan bisa dipanggil, ya, stimulus melalui panca indera pendengaran. Yang kedua bisa dilihat dengan cara stimulus di panca indera yang lain, yaitu di kulit. Di kulit dengan cara diraba atau ditepuk. Tapi yang baik itu ditepuk ya. Kadang-kadang diberikan sensasi yang lebih tinggi dengan cubitan. Tapi kalau Anda belum tahu caranya, nggak usah dulu ya. Kita bicara stimulus di kulit itu dengan sentuhan atau pukulan, tepukan ya. Bu, bangun bu. Ya. Kalau belum berespon juga, kita bisa menggunakan senter ya, untuk melihat stimulus di indera penglihatan. Ya. Di situ kita akan lihat pupilnya. Ya, pupil itu kemarin kita keluarnya langsung dari otak, tidak melalui medula spinalis. Jadi langsung dari otak, termasuk saraf kranialis. Kita berikan senter, kalau pupilnya itu mengecil berarti normal, kalau pupilnya itu tidak berespon, berarti itu menandakan, respon menandakan kerja otak. Ya, kita berikan stimulus cahaya, cahaya akan diproses di dalam otak, lalu berespon dengan cara menutup pupil. Itu standar cara kerja otak yang kemarin kita pahami, stimulus, proses, stimulus kita diterima oleh saraf tepi, di panca indera, kemudian proses terjadi di otak pusat, susunan saraf pusat, respon itu adalah gerakan-gerakan motorik yang dilakukan sesuai dengan stimulus. Nah, itu otak yang baik, otak yang sadar. Nah, jika tidak terjadi seperti itu, maka itu yang disebut dengan penurunan kesadaran. Ya, penurunan kesadaran. Apa itu penurunan kesadaran? Yaitu respon yang diberikan untuk menanggapi stimulus atau rangsangan yang tidak sesuai, itu namanya penurunan kesadaran atau perubahan fungsi otak. Ya. Jadi karena Anda kemarin sudah belajar anatomi dan fisiologi otak, mudah untuk membuat definisi tentang perubahan kesadaran atau perubahan kerja otak. Kalau otak tidak sesuai dengan proses stimulus, kerja, dan respon, maka otak terjadi masalah. Perubahan tingkat kesadaran dapat diakibatkan dari berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kimia otak. Ya. Jadi kalau orang mengalami gangguan ginjal, proses pengeluaran urin, di dalam urin itu kan banyak kimia-kimia racun. Jika itu tidak terjadi, maka racun yang ada di dalam darah akan bisa mengakibatkan gangguan fungsi otak kita. Ya, makanya ada orang yang penurunan kesadaran diakibatkan oleh penyakit ginjal. Ya. Ataupun keracunan secara langsung, menghirup racun atau menelan racun, ya, masuk ke darah, kemudian masuk ke pembuluh darah, mengalir ke otak, akan terjadi perubahan otak atau kerusakan otak. Yang kedua adalah suplai oksigen. Ya.
suplai oksigen yang menurun. Ini disebabkan oleh fungsi paru-paru yang terganggu, ya kan? Orangnya bernapas, tapi nafasnya tidak efektif, tersumbat. Itu juga akan menyebabkan kadar oksigen di dalam darah menurun dengan cepat dan akan mengakibatkan gangguan fungsi otak. Atau mekanik, ya, mekanik itu tekanan langsung kepada otak, ya. Contohnya tumor, ya. Adanya neoplasma di otak menyebabkan neoplasma itu terus tumbuh dan membesar sehingga menekan otak yang lain. Atau trauma, jadi misalkan terjadi benturan, kemudian terjadi perdarahan, darahnya memenuhi ruang otak dan menekan otak ke sudut yang lain. Itu juga akan mengganggu fungsi otak. Berikutnya adanya defisit tingkat kesadaran memberi kesan adanya hemiparesis cerebral. Ya. Istilah cerebral kemarin sudah dijelaskan di anatomi otak. Ya. Ada cerebral, ya, ada cerebrum. Cerebral itu otak besar, tempat fungsi otak kita. Cerebrum itu otak kecil. Ya. Kemudian sistem aktivitas retikular mengalami injury. Ya. Aktivitas retikular ini di pusat kesadaran. Penurunan tingkat kesadaran berhubungan dengan peningkatan angka morbiditas, ya, dan mortalitas. Jadi sangat penting dalam mengukur status neurologikal dan medis seorang pasien. Jadi biasanya dengan penurunan kesadaran ini nanti akan terjadi, misalkan kekurangan oksigen dalam waktu lama akan menyebabkan otaknya rusak. Kalau otaknya rusak menjadi cacat. Ya, kalau itu mengenai sebelah kanan, sebelah kiri lumpuh. Ya, kalau mengenai otak sebelah kiri, cerebral sebelah kiri, maka organ sebelah kanan akan mengalami kelumpuhan dan bahkan bisa menjadi kematian. Ya. Nah, tingkat kesadaran ini bisa dijadikan salah satu bagian vital dari tanda-tanda yang dipakai atau dijadikan pedoman untuk memonitor suatu keadaan apakah dia mengancam nyawa atau tidak. Ya. Penyebabnya, satu, penurunan tingkat kesadaran mengindikasikan defisit fungsi otak. Jadi Anda kemarin sudah saya ajak menguasai anatomi fisiologi otak, itu akan mengantarkan pada materi ini juga. Ya. Jadi kalau kesadarannya menurun, berarti fungsi otaknya menurun, ya kan? Karena panca indera kita semuanya itu bisa bekerja dengan perintah dari otak, ya, atau susunan saraf pusat, ya. Nah, sedangkan fungsi-fungsi susunan saraf pusat atau otak itu dilihat dari fungsi panca indera atau susunan saraf tepi yang berada di seluruh panca indera dan berada di seluruh organ tubuh. Tingkat kesadaran juga dapat menurun ketika otak mengalami kekurangan oksigen. Sudah saya jelasin tadi, ya. Hipoksia. Sel-sel otak mengalami hipoksia, kemudian mengalami penurunan fungsi. Kalau selnya mengalami penurunan fungsi, maka seluruh otak akan mengalami penurunan fungsi. Karena yang membentuk jaringan otak atau organ otak itu adalah sel-sel otak kita. Kekurangan aliran darah juga, ya, bisa menyebabkan masalah di otak, ya. Contohnya penyakit metabolis kalau itu kronis atau perdarahan, ya. Kalau terjadi penurunan kesadaran atau shock dalam istilah lainnya, itu berarti ada masalah dengan aliran darah ke otak, baik kandungannya atau oksigennya, atau jumlah darahnya yang mengalir ke otak. Kalau darah yang mengalir ke otak berkurang, biasanya disebabkan oleh perdarahan, ya. Jadi darahnya itu keluar tubuh, ya, hilang. Itu akan menyebabkan kekurangan suplai darah dan komponen darah ke dalam otak, menyebabkan kondisi penurunan kesadaran atau shock. Bisa juga terjadi keracunan, seperti saya bilang tadi pada penyakit ginjal, ya, atau disebabkan oleh penyakit ketoasidosis atau kondisi keasaman darah disebabkan oleh
penyakit diabetes ya. Pada keadaan hipo atau hipernatremia ya, kekurangan natrium atau kelebihan natrium saat terjadi dehidrasi, asidosis, alkalosis ya. Kemudian pengaruh obat-obatan, alkohol, keracunan, peningkatan tekanan intrakranial, infeksi ya, pada kasus epilepsi, semua itu bisa menyebabkan penurunan kesadaran ya atau shock ya. Nah, kita masuk sekarang ke pembagian tingkat kesadaran yang biasa digunakan standarnya di pelayanan-pelayanan gawat darurat. Dan istilah-istilah yang digunakan untuk menyatakan status kesadaran seseorang ya. Yang pertama istilahnya adalah CM, biasanya di les pasien itu ditulis CM. Kesadaran CM, itu artinya kesadarannya adalah compos mentis. Ya, compos mentis ini istilah lain dari conscious atau sadar penuh. Ya, yaitu tingkat kesadaran normal seperti kita sekarang ya, bisa merespon terhadap semua stimulus yang masuk. Oke. Istilah yang kedua, apatis. Apatis yaitu tingkat kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya atau acuh. Jadi ada pasien yang datang ke rumah sakit atau kita temukan di jalan karena cedera atau karena sakit, kemudian dia hanya berespon dengan stimulus dirinya sendiri, ya, acuh. Nah, itu kita sebut dengan istilah tingkat kesadaran apatis. Yang ketiga, delirium, yaitu gelisah, disorientasi orang, tempat, waktu. Jadi kalau dia keadaannya masuk ke rumah sakit atau Anda temukan dia statusnya di rumah atau di jalan, Anda amati dia gelisah ya, seperti orang mau jalan, seperti orang mau pergi, kemudian ditanya, ibu siapa, namanya siapa, dia lupa, dia tidak tahu, kemudian ingin pergi, memberontak ya, kadang teriak-teriak, kadang berhalusinasi, ya, itu disebut status kesadaran delirium. Kejadian ini sering terjadi apabila terjadi penyebab tadi ya, ada keracunan otak untuk penyakit kronis, atau pada gangguan aliran darah pada saat terjadi luka, kecelakaan lalu lintas, darahnya banyak terbuang, itu pasien akan mengalami keadaan gelisah, disorientasi, memberontak, berteriak, tidak tahu namanya, tidak tahu rumahnya, ya itu namanya status delirium. Yang keempat adalah somnolen, ya, atau istilah lainnya adalah obtundesi atau letargi. Kesadarannya menurun, ya sudah menurun, respon psikomotornya lambat. Jadi kalau kita tarik tangannya, dia lambat berespon, ya. Kemudian membuka mata sebentar, kemudian tertidur lagi. Kalau diajak ngomong, membuka mata sebentar, kemudian tertidur lagi. Begitu seterusnya. Ya. Wah saya maaf ini saya tadi salah pencet. Ada yang mau masuk, submit, saya tekan admit. Suruh dia mengulang ya. Yang mau masuk suruh dia mengulang lagi, biar saya submit temennya. Masih ada satu orang tadi yang tertinggal. Oke, jadi keadaan yang mudah tertidur dengan respons psikomotor, baik tangan maupun kaki, lambat. Ya. Tapi kalau dibangunkan, dia masih bisa bangun, ya masih bisa bangun, lalu tertidur lagi. Ya, kalau kita kasih stimulus yang besar, kasih rangsangan yang kuat, dia terbangun. Ya, tetapi akan jatuh dalam keadaan tidur lagi. Ya. Tapi kalau kita tanya, dia masih menjawab walaupun tidak cocok, ya masih bisa jawab ya gitu ya, simple.
walaupun tidak cocok dengan data. Misalkan saya tanya rumahnya di mana, dia nggak jawab alamat, tapi jawab ya, 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 gitu aja ya. Itu disebut keadaan somnolent. Berikutnya ini keadaan yang lebih dalam lagi situasinya, stupor atau separuh koma, ya. Stupor atau separuh koma. Keadaan seperti tertidur lelap, ya, tetapi tidak ada respon terhadap nyeri. Jadi kita kasih panggil-panggil namanya, kita tepuk-tepuk, bahkan kita kasih rangsangan nyeri pun dia tidak bangun. Ya. Itu namanya stupor, separuh koma. Ya. 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 Nah, ini yang benar-benar pasien tidak bisa dibangunkan lagi, tidur sangat ya disebut dengan koma. Kalau tadi soporokoma itu seperti tidur yang sangat lelap, sangat dalam. Kalau ini status yang keenam ini adalah komatos atau koma, yaitu tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon oleh rangsangan seperti apapun, termasuk nyeri yang kita kasih sangat kuat pun tidak terjadi ya. Tidak ada respon kornea dan refleks muntah nggak ada. Bahkan ketika kita refleks pupil dengan pemberian cahaya di mata juga responnya sangat-sangat lambat ya. Sangat lambat. Kadang-kadang malah ada yang pupilnya tidak berespon ya. Oke, untuk status yang digunakan untuk menentukan status kesadaran, yang kedua Suaranya nggak ada, Pak. ya, oke. Sudah ada suaranya? Ada, Pak. Oke. Ya, tadi ketekan unmute. Oke, selanjutnya ini status menentukan kesadaran, menilai kesadaran dengan GCS ya, istilah GCS, Glasgow Coma Scale. Glasgow itu penemunya, koma itu status kesadaran, scale itu skala. Jadi menentukan skala koma oleh Glasgow. Salah satu cara ya untuk mengukur tingkat kesadaran dengan hasil subjektif ya. GCS dipakai untuk menentukan derajat cedera kepala. Jadi ini biasanya dipakai khusus untuk menentukan keadaan cedera kepala, status kesadaran saat cedera kepala.
Oke, jadi dibagi menjadi 3, yaitu mata, kemudian bicara, dan motorik. Anda pasti ingat ini adalah masuk di susunan saraf tepi. Ya. Jadi kita akan melihat status susunan saraf pusat atau fungsi cerebral seseorang, otaknya, melalui stimulus yang kita berikan di panca indera, yaitu di mata, di mulut, dan di gerakan motorik. Ya. Jadi cara mengukurnya begini, dibedakan menjadi 3, mata, verbal atau omongan, dan motorik. Mata, bagaimana cara mengukurnya? Mata, kalau kita datang atau kita berbicara dengan dia, dan matanya spontan melihat ke kita, itu dikasih skor 4. Tapi kalau dia menutup mata, kemudian setelah dipanggil, Bu, baru dia membuka mata, itu kita kasih skor 3. Terhadap rangsang nyeri, kita kasih cubitan, baru membuka mata, tadinya tertutup, itu kita kasih skor 2. Nah, menutup mata terhadap semua rangsangan, baik panggilan, tepukan, maupun cubitan, kita kasih skor 1. Jadi semakin kita berikan stimulus itu banyak dan kompleks, semakin menurun respon yang diberikan oleh otaknya, maka skornya semakin kecil. Ya, itu kuncinya ya. Kuncinya 3, mata, berbicara, motorik. Dan kita akan memberikan stimulus ya di matanya, memberikan rangsangan. Semakin mudah dia membuka mata, semakin tinggi skornya. Semakin sulit membuka mata, semakin kecil skornya. Yang kedua, berbicara. Kalau kita datang, kita tanya alamat, kita ngobrol, ya dijawab sesuai dengan pertanyaan yang kita berikan, maka skornya tinggi, 5. Nah, untuk mata, tadi skor tertingginya 4, kalau untuk berbicara itu skor tertingginya 5. Untuk motorik, skor tertingginya 6. Skor tertinggi itu menandakan fungsi dari kesadaran atau fungsi otak susunan saraf pusatnya itu semakin baik. Skor semakin tinggi, semakin baik. Kalau orientasinya baik, bisa menjawab semua pertanyaan, ngobrol asik, nah itu orientasinya baik, skornya 5. Kalau dia bingung, ditanya, Bu, alamatnya di mana? Dia bingung, menjawab salah-salah, ya itu skornya 4. Kalau bisa membentuk kata tetapi tidak mampu ucapkan kalimat, saya, rumah, gitu aja, tidak mampu membentuk kalimat, itu skornya 3. Kalau hanya mengeluarkan suara tapi tidak ada kata-katanya, seperti mengerang, mengeluh, gitu aja, itu skornya 2. Ya. Tidak ada sama sekali suara dengan panggilan, dengan tepukan, dengan cubitan, tidak ada respon, tidak ada suara yang keluar, skornya 1. Oke. Berikutnya, skala yang ketiga adalah skala motorik. Kita kasih perintah, Bu, angkat tangannya. Bu, gerakan tangannya seperti saya, gerakan seperti apa yang kita perintahkan, semua orientasinya baik, gerakannya, itu skornya 6. Ya. 6. Kemudian, kalau kita suruh, Bu, pegang kaki, pegang telinga, pegang hidung, pegang jidat, ya, pegang mulut, ya kan? Salah. Pegang mulut. Nah, itu. Kalau dia tidak salah, benar, memberikan gerakan sesuai dengan perintah, itu skornya 5. Ya. Kemudian menolak rangsang nyeri pada anggota gerak. Ya, misalkan tadi kita suruh pegang sesuatu, mengikuti perintah itu 6, Bu, angkat tangannya, angkat.
Bu, pegang hidung, pegang. Nah, kalau dia tidak bisa, tapi kita coba kasih respon, kita pegang kakinya. Kemudian dia menangkap tangan kita, kemudian melempar tangan kita atau mendorong. Ya, itu skornya 4. Ya. Jadi kita cubit, kemudian tangan kita didorong. Kita gelidikin, tangan kita dorong. Dia bisa mencari posisi tangan kita dan bisa menolaknya, ya.